status seorang wanita adalah sebagai istri ketika dia bersuami. Maka ketika dia sebagai istri, perhatikanlah hak-hak suami. Ketahuilah bahwa kehidupan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Ketika antum menjadi suami, antum diuji dengan suami kalian. Ketika antum menjadi istri dari seorang suami, maka antum diuji dengan adanya suami-suami itu. Di antara mereka ada yang baik sekali, itu pun ujian. Di antara mereka ada yang biasa-biasa dan ada yang kurang baik. Itu semua adalah ujian. Tetapi kewajiban antum harus antum pahami dan harus ditunaikan. Maka setiap wanita mesti tahu besarnya kedudukan seorang suami bagi antum di dalam Islam. Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa'. Allah katakan laki-laki itu qawwam, sebagai penanggung jawab, sebagai pemimpin bagi nisa. Ketika dia sebagai pemimpin, maka yang dipimpin wajib untuk taat selama di dalam ma'ruf. Rasul alaihi salatu wassalam telah menerangkan tentang hak seorang suami atas istrinya. Allah kata, "Lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah boleh, kalaulah bisa, aku akan memerintah. Kalaulah bisa, aku akan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada seseorang. Kalaulah boleh orang itu sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan agar wanita sujud kepada suami-suaminya. Tetapi sujud itu tidak boleh. Hadis ini sedang menggambarkan besarnya hak seorang suami atas istrinya. Dan ini menuntut kesabaran. Kalau antum yakin beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka memahami kondisi seperti ini. Berbeda dengan wanita-wanita yang tidak beragama, yang tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak mau tahu seperti itu. Mereka menuntut hak kebersamaan di luar hak-haknya. Di dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la tu'addil mar'atu haqq rabbiha hatta tu'addi haqqu zawjiha." Kata Rasul, demi yang jiwa Muhammad di tangannya. Ini adalah sumpah. Nabi kita bersumpah atas nama Allah. Kalau Nabi bersumpah, menunjukkan perkaranya adalah perkara besar, bukan perkara main-main, dan perkaranya adalah betul-betul apa yang dia sumpahkan. Nabi bersumpah, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad di tangannya, artinya demi Allah. Yang jiwa Muhammad di tangan Allah Subhanahu wa taala.
tidaklah seorang wanita telah menjalankan hak Allah Tuhannya sampai seorang wanita itu menjalankan hak suaminya. Walau sa'ala nafsa wa hiya ala qatabin lam tamna'hu, walaupun seorang laki-laki meminta haknya kepada wanita itu, walaupun wanita ada di atas pelana kendaraannya, harus dituruti. Ini menunjukkan besarnya hak seorang suami. Maka bersabarlah wahai wanita, bersabarlah. Di dalam kehidupan dunia kita dituntut untuk bersabar, untuk mendapatkan akhirat. Dan itu adalah ibadah yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan dibalas dengan surga. Suatu hari Rasul alaihi wasallam berjumpa dengan seorang wanita yang ingin bertanya tentang agama kepadanya. Maka Rasul bertanya kepadanya, "Ai hadhihi adati ba'lin?" Siapa dia ini? Apakah dia seorang yang bersuami? Qalat na'am, maka si wanita itu mengatakan, "Betul ya Rasulullah, aku bersuami." Maka Rasulullah bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana hubunganmu dengan dia? Bagaimana perbuatanmu dengannya, dengan suamimu? Qalat la aluhu illa ma'ajastu anhu. Aku tidak pernah menolak apa yang dia inginkan, kecuali aku memang betul-betul tidak mampu menjalankannya. Illa ma'ajastu anhu, kecuali aku tidak mampu menjalaninya. Maka Rasulullah mengatakan, "Fanduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Fanduri, lihatlah wahai wanita sekalian, bagaimana kamu kedudukannya di hadapan dia? Karena sesungguhnya dia, suamimu itu, jannatuki wa naruki, bisa menjadikan sebab antum masuk ke surga Allah, mendapatkan surga Allah, atau sebaliknya kalian mendapatkan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah. Artinya seorang suami atau seorang perbuatan istri kepada suaminya bisa menjadi sebab seorang wanita masuk surga Allah, atau sebaliknya menjadi sebab masuknya dia kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mendapatkan surga Allah karena Allah ridha kepada wanita itu. Dia telah berbuat kebaikan kepada suaminya karena suaminya ridha kepadanya. Apabila suaminya ridha, Allah pun ridha, sehingga menyebabkan dia pun mendapatkan surga Allah. Akan tetapi ketika suami murka, marah atas perbuatan istrinya, maka Allah pun murka, dan yang dia peroleh adalah neraka, wal iyadu billah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada wanita semua, wanita mukminat, "Fanduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Di dalam hadis yang lain, Rasul alaihi wasallam mengatakan, "Al-mar'ah idza salat khamsaha." Seorang wanita itu ketika dia
salat 5 waktunya. Dia menjalankan salat yang 5 waktunya. Wa shamat syahraha, dan dia menjalani puasa di bulan Ramadan. Wa ahsanat farjaha, dan dia menjaga farjnya. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Fal tadkhul min ayu ababil jannah sya'at, maka Allah katakan kepada mereka, wanita-wanita yang menjalankan 4 perkara ini, silahkan masuk surga ke pintu mana yang dia mau. Kalau seorang wanita menjalankan 4 perkara, yang pertama adalah salat, karena dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala adalah, silahkan wahai wanita untuk memilih pintu surga yang mana yang kalian mau. Sangat berbeda dengan seorang laki-laki. Bagi wanita, pintu surga mudah dia peroleh selama 4 perkara dia jaga. Di antara 4 perkara adalah dia taati suami-suaminya. Ketaatan seseorang wanita muslimah kepada suaminya adalah bagian dari ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.